Artikel adalah karangan dari seorang penulis berisi tentang opini dan fakta secara mendalam dengan panjang tertentu dan dipublikasikan pada media cetak maupun media online. Contoh mudahnya, Anda bisa menemukan artikel pada media koran, majalah, buletin, website, blog, portal berita, media sosial, dan sebagainya. Jenis-jenis artikel ilmiah. Berdasarkan sumber datanya, artikel ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Kedua jenis artikel ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian sendiri secara sistematis dengan mengikuti pedoman penulisan artikel ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ini dibuat untuk dipublikasikan di dalam jurnal maupun buku-buku yang berisi kumpulan artikel. Artikel ini biasanya ditulis dengan dua cara, yaitu 1. Sebelum laporan. Hal ini ditulis untuk mendapatkan masukan-masukan atau saran dari orang yang ahli atau disebut juga dengan pembimbing. Yang kedua, setelah laporan. Ini dilakukan setelah laporan mendapatkan revisi sehingga sudah benar-benar siap untuk dipublikasikan. Sistematika penulisan artikel. Yang pertama, judul. Yang kedua, nama penulis, nama pembimbing, dan email penulis. Yang ketiga, sponsor atau instansi tempat bernaung. Yang keempat, abstrak. Kelima, kata kunci. Keenam, pendahuluan. Ketujuh, metode. Kedelapan, hasil. Kesembilan, pembahasan. Kesepuluh, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Kedua, artikel non-penelitian. Artikel ini dibuat bukan didasari oleh penelitian langsung, akan tetapi bisa bersumber dari buku ataupun jurnal-jurnal penelitian lainnya. Meskipun begitu, artikel non-penelitian juga ditulis secara sistematis dan terstruktur. Bedanya adalah hanya saja pada sistem numerisasinya saja. Pada artikel penelitian, sistem penomoran harus ada, sedangkan artikel non-penelitian tidak ada menggunakan sistem penomoran, baik angka maupun abjad. Artikel ini hanya berisi paragraf-paragraf yang terdiri antara 10 hingga 20 halaman. Namun, artikel ini juga memiliki bagian-bagian esensial di dalam penulisan artikel ilmiah, seperti judul artikel, nama penulis, pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan daftar pustaka. Ketentuan menulis artikel ini sama dengan menulis makalah ataupun laporan penelitian, sehingga bagian abstrak dan kata kunci tidak ada di dalam artikel ini. Langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Topik yang memang masih terlalu luas harus dibatasi menjadi sebuah tema. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah: yang pertama, isu-isu yang masih hangat; yang kedua, peristiwa-peristiwa nasional atau internasional; yang ketiga, sesuatu atau benda, karya, orang, dan lain-lainnya yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Yang kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas isi bahan. Yang keempat, survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. Yang kelima, membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. 6. Menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. Yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang ke-8, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan.
Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Kesembilan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. 10. Menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Di langkah ini, Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Yang ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data.